Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan masih menempatkan kita di tempat-tempat yang baik, bertemu dengan komunitas yang baik. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga Allah limpahkan kepada ahli bait Nabi beserta seluruh sahabat-sahabat yang mulia. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan membahas berbagai persoalan-persoalan terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Ibu masih puasa hari ini ya? Alhamdulillah masih ya. Masih Ramadan. Ramadan ke berapa sudah? Ramadan ke-10. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai tuntas, sampai kita meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri insyaallah. Kalau boleh tahu tema hari ini apa? Berarti ada baca pengumuman, ada baca jadwal. Itu dulu ya. Alhamdulillah. Tentu mungkin Ibu sudah mempersiapkan, karena saya lihat ini luar biasa antusiasnya. Biasanya kalau dalam tradisi keilmuan para ulama Islam itu, sebelum mereka masuk ruang belajar atau menghadiri majelis ilmu, itu dia sudah baca pelajaran yang sebelumnya, dan dia sudah menelaah apa yang akan dipelajari ke depan, atau yang akan dipelajari pada hari tersebut. Nah, mungkin Ibu sudah baca-bacalah terkait dengan masalah Ramadan sebagai bulan prestasi, atau mungkin sudah pernah mendengar. Jadi memang kajian kita ini sifatnya tazkirah, memberi peringatan, mengingatkan, mengulang-ulang. Jadi mungkin yang disampaikan itu juga pernah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai bulan prestasi. Jadi kalau disebut prestasi itu, bagi kita orang Islam, orang yang beriman, maka prestasi yang dimaksud itu bukan sekedar prestasi dunia. Kalau kita bertanya dengan orang-orang
yang berpaham materialis atau orang-orang yang tidak komitmen menjalankan agama, mereka menganggap yang namanya prestasi itu mungkin maksudnya prestasi akademik, mungkin maksudnya prestasi dunia, kemajuan teknologi dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan masalah iman, tidak ada kaitannya dengan masalah pencapaian di akhirat. Kenapa? Karena memang kehidupan mereka selalu memikirkan tentang dunia. Mereka mati-matian mencari dan mengumpulkan kenikmatan, kesenangan dan kekayaan dunia. Setelah itu semua terkumpulkan, mereka habiskan juga untuk dunia. Jadi cari untuk dunia, dihabiskan untuk dunia. Dan kehidupan mereka hanya berkutat dalam masalah dunia dan dalam ruang lingkup dunia. Mereka tidak yakin adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Mereka tidak yakin adanya siksa dan nikmat kubur. Jadi kehidupan mereka hanyalah kehidupan dunia. Dan setelah kehidupan dunia berakhir, sudah selesai kehidupan ini. Jadi kalau kita bertanya apa itu prestasi kepada orang-orang yang seperti itu, ya sudah, prestasi itu hanya sebatas dunia. Tapi kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kepada Rasul dan percaya kepada hari akhirat, prestasi kita itu tidak hanya sebatas dunia. Makanya doa orang beriman apa? Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Itu kan prestasi itu, prestasi dunia. Maksudnya hidup di dunia ini nyaman, enak, senang, bahagia, semuanya baik, berjalan dengan baik. Itu harapan kita, itulah prestasi di dunia. Tapi jangan lupa ada kelanjutan dari doa itu. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta hasanah, kebaikan di akhirat, dan itu prestasi akhirat. Seseorang yang dikatakan berprestasi di akhirat itu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah. Kata dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Arti beruntung, dia sudah berprestasi besar. Jadi prestasi terbesar seorang hamba itu ketika dia terselamatkan dari api neraka dan dimuliakan dengan surga Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih yang teragung. Itulah prestasi orang beriman. Makanya dalam doa tadi, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ketiga, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi kalau ibu bicara tentang prestasi, ingat saja doa itu. Bahwa yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah tidak hanya persoalan dunia, keuntungan dunia, keunggulan dunia, kualitas terkait dengan dunia, tapi juga akhirat. Makanya orang beriman ini hidupnya selalu seimbang. Ada aktivitas dunia yang kita lakukan, tapi semua aktivitas dunia itu harus bernilai ibadah. Makan kita harus jadi ibadah. Makan itu dunia, tapi kalau bisa makan itu harus memberikan kepada kita pahala untuk kita di akhirat. Banyak orang yang makan, tapi sedikit yang makannya itu berpahala. Banyak orang minum, tapi sedikit yang minumnya itu berpahala. Banyak orang bekerja, tapi sedikit yang dari bekerja itu dia dapat pahala. Makanya orang beriman harus cerdas, harus pintar-pintar memanfaatkan setiap peluang. Setiap kegiatan kita di dunia ini harus bernilai ibadah, orientasinya akhirat. Barulah kita akan mendapatkan prestasi yang sesungguhnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Terkait dengan ibadah Ramadan ini, kita katakan tadi Ramadan merupakan bulan prestasi. Ibu kira-kira percaya Ramadan bulan prestasi? Tapi Ustaz, Ramadan lemas badan kita. Macam mana mau prestasi orang lemas badan? Tidur aja bawaannya. Gimana? Sehingga kadang-kadang orang nggak begitu yakin, betul nggak Ramadan bulan prestasi? Jangan-jangan gara-gara Ramadan produktivitas kita menurun, kinerja kita menurun, disiplin kita menurun, semangat kita untuk untuk mencapai prestasi menurun. Jangan-jangan begitu. Jadi ini tergantung kepada orang yang menjalani Ramadan. Bagi sebagian orang memang betul Ramadan itu menjadi bulan bermalas-malas. Sampai ada orang bilang, ada hadis katanya tidurnya orang puasa ibadah. Sehingga seharian tidur. Bu, kalau ada orang puasa seharian tidur, puasanya sah atau batal? Sah. Puasanya sah. Ibu ini bilang sah, ibu sana batal, ini bilang batal. Sah enggak? Misalnya dari pertama dia puasa sampai buka puasa tidur. Ya. Kalau puasa tidak batal puasanya. Tapi apalah artinya puasa kalau seharian diisi dengan tidur? Jadi sholat zuhurnya mana? Subuhnya mana? Asarnya mana? Iyalah kalau begitu cara menjalani ibadah puasa, ya sudah, puasa ibadah Ramadan itu bukan bulan prestasi bagi dia. Tapi kalau macam ibu-ibu ini subuh sudah salat subuh, salat sunat, salat duha, macam-macam, dia itu hadir ke majelis ilmu. Setelah ini kemana lagi? Bagi masalah macam ini luar biasa. Kalau begini cara Ramadan dijalani, insyaallah Ramadan menjadi bulan prestasi, itu tidak bisa kita pungkiri. Maka pada hari ini kita coba melihat dari sisi apa sih Ramadan itu sebagai bulan prestasi. Tapi ingat Bu ya, prestasi yang kita maksud tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu patronnya, itu tidak boleh lepas dari prinsip itu, bahwa prestasi kita bagi orang beriman ini bukan dunia saja tapi juga akhirat. Maka kita lihat satu persatu Ibu. Kita lihat apa sisi prestasi dari kehadiran bulan Ramadan yang senantiasa kita rindukan dan kita tunggu-tunggu. Ibu merindukan bulan Ramadan ya? Ini rasanya belum apa-apa sudah 10 Ramadan. Sebentar lagi sudah selesai dan kita merindukannya selalu. Dan tidak semua orang beruntung, ada yang sudah meninggal dunia. Mungkin yang sama-sama kita dulu duduk di sini sudah nggak ada lagi, sudah pulang menghadap Allah. Kita masih diberikan kesempatan. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah Ramadan ini sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi sudah jelas terus nampak prestasi pertama adalah takwa. Jadi apabila Ramadan ini dijalani dengan benar, maka kita akan mendapatkan predikat takwa. Ini takwa ini derajat tertinggi di dalam Islam. Kalau orang sudah bertakwa, itu berarti imannya sudah beres, akidahnya sudah beres, ibadahnya sudah baik, akhlaknya sudah bagus. Kalau disebut takwa, maka ini adalah harapan semua orang-orang beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Allah siapkan surga yang merupakan kemenangan yang tertinggi,
Jadi surga itu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang takut kepada Allah. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga pikirannya, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan bahwasanya puasa Ramadan ini atau Ramadan secara keseluruhan ini merupakan madrasah khuluqiyah kubra. Ramadan ini adalah satu madrasah pembinaan akhlak yang paling besar, di mana di bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih, ditempa dengan berbagai macam kebaikan. Di antaranya berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan jihadun lin nafsi. Kita berusaha mengendalikan nafsu kita, jiwa kita. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pengendalian nafsu. Nafsu itu tidak kita matikan, tapi kita kendalikan. Jadi nafsu tidak boleh dimatikan, karena ini merupakan ciri khas manusia. Tapi nafsu itu diatur sedemikian rupa, tidak dibiarkan dia liar, ditunggangi oleh syaitan. Tapi dia diatur agar nafsu itu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan puasa ini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka orang-orang yang berpuasa itu akan mampu, kalau dia menjalani ibadah puasa itu dengan baik, dia bisa mengatur, bisa mengendalikan nafsunya. Sekarang yang bikin susah kita, yang bikin negara ini repot kan karena disebabkan orang-orang yang bernafsu, ya. Terjadi korupsi, terjadi macam-macam yang menyengsarakan rakyat, disebabkan karena orang tidak sanggup mengendalikan nafsu. Nafsu kepada apa? Nafsu kepada jabatan, nafsu kepada harta, sehingga yang dikorbankan orang lain, rakyat jadi korban. Padahal kalau nafsu itu bisa dikendalikan, maka nafsu itu akan membawa kepada kebaikan. Tapi kalau nafsu itu tidak bisa dikendalikan, maka inilah yang terjadi. Orang pintar banyak, tapi pintarnya tidak benar, karena nafsunya tidak sanggup dikendalikan. Nafsu kepada jabatan, nafsu kepada harta benda, sehingga mengorbankan orang lain, menghalalkan segala cara. Jadi segala macam pelanggaran yang terjadi di masyarakat kan berujung ke sana, Bu. Ke nafsu tadi, ya. Nafsu. Kenapa orang mencuri? Nafsu terhadap apa itu? Terhadap harta. Orang korupsi gitu juga. Kenapa terjadi peristiwa mesum ataupun apa? Nafsu juga ke sana semua. Jadi segala macam kejahatan terjadi karena nafsu manusia tadi, yang selama ini ditunggangi oleh syaitan, sehingga nafsu itu menjadi liar dan menjadikan manusia itu orang-orang yang berbuat masalah dalam kehidupan ini. Jadi dengan kata lain, orang yang berpuasa Ramadan, nafsunya akan dikendalikan. Kalau orang sudah dikendalikan nafsunya, maka hidup ini akan aman. Inilah prestasi terbesar. Kita ingin hidup tenang, hidup nyaman, hidup dalam persaudaraan. Caranya adalah dengan mengendalikan nafsu. Setiap orang itu mampu mengendalikan dirinya. Itu yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita amanah dan muraqabatullah. Kita diajarkan untuk jujur dan merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika bersama orang lain ataupun ketika kita berada dalam kesendirian. Tidak ada yang mengawasi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita diajarkan tentang itu, sehingga orang-orang yang menjalani ibadah Ramadan ini dengan baik, dia memiliki semacam self control,
Dia bisa mengontrol dirinya karena dia merasa apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Kalau ibu umpamanya di rumah sendiri, di kamar terkunci, di situ ada air mineral, kira-kira mau nggak ibu minum air itu? Nah, nggak mau. Nggak ada yang lihat. Suami udah kerja, anak-anak udah pergi sekolah sebagainya. Ibu sendiri di rumah. Atau pas masak sendiri di dapur, ambil kayak satu potong ikan makan misalnya. Pernah ibu seperti itu? Nggak pernah. Dan tidak akan kan? Kita tunggu sampai waktu berbuka. Nah, itu dilatih kita. Jadi kita dilatih menjadi pribadi yang amanah, sehingga setelah Ramadan nanti kita siap ditempatkan di mana saja, diberikan jabatan apa saja, diberikan amanah apa saja, kita akan menjaga amanah tersebut. Kita tidak akan mengambil hak orang lain, kita tidak akan memakan harta orang lain, kita tidak akan menyia-nyiakan amanah. Walaupun tidak ada yang mengontrol, walaupun tidak ada yang mengaudit, walaupun tidak ada yang mengawasi. Seorang guru dia akan menjaga amanahnya sebagai seorang guru, seorang dosen juga begitu, seorang dokter begitu, seorang ibu rumah tangga juga. Apapun profesi kita akan jaga amanah itu. Karena sudah dilatih di bulan Ramadan tadi. Jadi kira-kira kalau di Indonesia orang tipe seperti itu, aman nggak Indonesia ini? Maka tidak ada acara-acara seperti apa namanya itu, acara-acara kriminal itu, berita-berita kriminal, nggak ada, karena orang sudah menjaga dirinya masing-masing. Itu zaman Rasulullah, coba tengok Bu, zaman Rasulullah, zaman sahabat tuh mana ada banyak kali kriminal seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini satu kasus belum selesai sudah datang kasus lain, sampai kita lupa kasus kemarin apa ya. Dalam sehari itu entah berapa kasus besar itu. Zaman Rasulullah itu pelanggaran terjadi bisa dihitung dengan jari. Ada orang mencuri, dibawa dihadapkan ke Nabi, seorang wanita Ghamidiyah mencuri, dihadapkan, diproses. Ketika minta supaya hukumannya dibatalkan, Nabi mengatakan tidak bisa. Seandainya putri saya mencuri, saya akan potong tangannya. Seandainya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Hukum tegak dengan baik, dengan adil. Ada orang berzina, tak 2 orang, tak 3 orang sama Rasulullah berzina. Itu pun dia pergi melapor. Ya Rasulullah, seorang wanita berzina, saya sudah hamil karena zina. Tolong hukum saya, karena saya tidak ingin dihukum di akhirat. Di waktu itu orang berbuat salah, dia sadar dia salah dan kemudian dia bertobat. Sampai-sampai Umar bin Khattab pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dia ditunjuk sebagai qadhi, sebagai orang yang memutuskan perkara pengadilan. Jadi ada, kalau dalam trias politika itu ada yudikatifnya lah, ya. Ada eksekutif, ada yudikatifnya. Dia seorang hakim. Tidak ada kasus sampai dia bilang, wahai Amirul Mukminin, saya berhenti aja lah. Ngapain saya jadi hakim? Tidak ada kasus masuk. Nggak ada kerjaan istilahnya. Ya ada makan gaji buta aja, nggak ada kerjaan. Kenapa? Kasus tidak ada. Karena orang baik, pengendalian dirinya bagus, kemudian amanah muraqabatullahnya bagus, sehingga orang tidak perlu dikontrol-kontrol. Dia berjalan karena yang mengontrol itu Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, dia bertanggung jawab kepada Allah. Sampai Umar mengatakan, seandainya ada seekor kambing di pelosok Yaman saja terpeleset, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kambing terpeleset, dia merasa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Jadi segitunya pada masa itu orang betul-betul takut kepada Allah, sehingga kehidupan ini berjalan dengan baik. Kalaulah ini terjadi setiap orang di Indonesia, di negara kita ini, di negeri kita ini, apalagi orang-orang yang diberi amanah, jabatan publik dan sebagainya, memiliki sifat ini karena efek dari Ramadan tadi, maka sungguh kita menjadi bangsa yang akan aman, bangsa yang maju, bangsa yang berperadaban luar biasa. Tapi ini perjuangannya berat. Ya, mungkin tidak semudah membalik telapak tangan. Orang Islam banyak yang menjalani Ramadan juga banyak, tapi mereka belum menghayati nilai dari Ramadan itu sendiri. Berarti belum berpengaruh kepada perilaku orang yang menjalani ibadah Ramadan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah Ramadan ini
mengajarkan kita arti sebuah kesabaran dan tekad yang kuat. Jadi Ramadan ini mengasah tekad dan melatih kesabaran. Ya, kita disuruh bersabar untuk tidak makan minum dari terbit apa Bu? Matahari apa fajar? Jangan salah-salah, fajar. Terbit matahari mulai puasa dari terbit fajar, bukan terbit matahari, sampai terbenam matahari. Jangan salah definisi puasa. Terbit matahari jam 6:30, terbit fajar ya. Kita disuruh bersabar sampai tuntas puasa kita. Jadi biasanya kalau orang mau sukses itu, apa kunci sukses? Kalau dalam hal masalah dunia misalnya, salah satu ciri orang sukses itu dia harus sabar dan punya tekad, kemauan yang kuat. Tidak pernah kita baca orang sukses itu orang yang tidak sabar dan lemah semangat atau tidak punya kemauan yang kuat. Selalu saja kesuksesan itu berpihak kepada orang-orang yang sabar. Sabar meniti dari awal. Tengok tu misalnya saudagar-saudagar kaya sukses itu, kalau kita baca sejarah hidupnya, autobiografinya itu, biasanya itu orang-orang yang sabar, rajin, berani, kemudian apa lagi? Yakin, pantang menyerah, kalau ada masalah tidak loyo. Jadi sebenarnya ibadah Ramadan mengajarkan kita itu kuat, sabar. Jadi tidak mengajarkan kita untuk lemah dan putus asa. Jadi dengan kata lain, madrasah Ramadan ini, kalau boleh kita katakan Ramadan ini sebagai madrasah, ibaratnya madrasah, kita sedang dididik menjadi orang yang sabar. Dengan kesabaran itulah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Salah satu kesabaran itu adalah, sabar itu ada 3 macam Bu ya. Sabar dalam kebaikan, sabar melawan godaan untuk berbuat kejahatan, dan sabar menghadapi musibah. Jadi kita dengan ibadah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang kuat. Ibu sabar hadir ke pengajian, sabar melakukan salat, sabar tilawatul Quran. Itu salah satu jenis kesabaran. Saya kalau orang sabar itu dia akan sukses. Kemudian sabar menghadapi godaan, maksiat-maksiat yang bisa menjerumuskan kita, menghancurkan hidup kita, kita sabar. Kemudian sabar terhadap musibah. Pasti dalam hidup kita ini banyak musibah datang. Kalau kita tidak sabar, habislah kita. Minimal depresi, putus asa, ada yang bunuh diri dan sebagainya, karena tidak sabar tadi. Maka kesabaran ini kunci kesuksesan. Dan Ramadan membekali kita dengan sifat sabar. Kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita kedisiplinan dan keteraturan. Jadi kita diatur kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan, dan diatur. Siang berpuasa, malam qiyamul lail, ada sahur, ada iftar dan sebagainya. Dan diatur jadwal kita di bulan Ramadan ini. Sehingga kita menjadi pribadi yang teratur dan disiplin. Ini juga merupakan syarat dari sebuah prestasi. Orang yang berprestasi itu biasanya orang yang disiplin, orang yang teratur. Selain sabar tadi ada kedisiplinan, keteraturan. Kemudian puasa mengajarkan kepada kita tentang kesatuan, persatuan, wahdah al-muslimin. Jadi ketika puasa, semua puasa. Nanti berhari raya juga demikian. Walaupun nanti ada khilafiyah-khilafiyahnya lah. Tapi tidak mengurangi ukhuwah Islamiyah kita. Artinya kita sama-sama berpuasa, sama-sama kita melakukan qiyamul lail, terasa di situ persatuan kaum muslimin. Jadi untuk mencapai satu prestasi itu kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, bercerai-berai, saling bermusuhan, tidak mungkin prestasi itu bisa didapat. Kita sibuk berantem satu sama lain, tidak mungkin kita bisa mencapai prestasi. Sibuk, energi kita terkuras untuk berkelahi, untuk berdebat, untuk apa? Untuk bertikai. Habis energi kita. Jadi kalau kita mau meraih satu kemenangan, harus bersatu. Ya, seperti itu. Ibu pernah ikut lomba tarik tambang,
Tarik tambang. Dulu dia tarik tambang. Itu kan bersatu tarik itu. Kalau mau menang harus jangan satu tarik, satu tolak. Itu nggak akan menang-menang itu. Ya, jadi persatuan penting untuk meraih sebuah prestasi. Kenapa Rasulullah dulu diberi kemenangan oleh Allah? Para sahabat diberi kemenangan oleh Allah karena ukhuwah Islamiyah, karena persatuannya kuat. Bisa mengatasi orang-orang kafir walaupun dalam jumlah yang besar. Dalam perang Badar berapa jumlah umat Islam? Perang Badar. Ingat Bu, perang Badar itu kapan terjadi? Bulan Ramadan, tahun 2 Hijrah. Umat Islam jumlahnya 313. Orang kafir jumlahnya 1000. Tapi karena orang Islam ini bersatu, kuat persaudaraannya, ukhuwahnya, dan kuat tawakalnya kepada Allah, Allah beri kemenangan. Nanti kita tengok bulan Ramadan itu ternyata bulan kemenangan. Hampir semua kemenangan-kemenangan yang pernah diraih dalam sejarah Islam terjadi di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan itu juga mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang dan ukhuwah seperti yang kita sebutkan tadi. Ada solidaritas. Pada saat kita berpuasa, beginilah rasa lapar. Tergerak hati kita untuk kasihan melihat nasib saudara-saudara kita yang tidak berdaya, yang lemah, fakir, miskin dan sebagainya. Makanya mungkin itu juga hikmahnya kenapa di penghujung Ramadan Allah mensyariatkan zakat fitrah untuk wajib kita bayarkan, supaya orang-orang fakir miskin juga bisa merasakan indahnya berhari raya, berlebaran. Makanya kita lihat kenapa orang di bulan Ramadan ini berlomba-lomba bersedekah, karena memang Ramadan ini menanamkan rasa kasih sayang di hati kita, menghilangkan sifat kikir dan bakhil dari hati kita, karena kita merasa sebagai satu tubuh, kita bersaudara ibarat satu tubuh. Jadi bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang rahmah dan ukhuwah serta solidaritas kepada saudara kita. Jadi kalau ini ada di dalam di dalam pikiran kita, dalam perilaku kita sehari-hari, maka ini akan membuat satu kekuatan antara orang kaya, orang miskin bersinergi, bersatu padu. Ya, orang kaya sayang pada orang miskin mendoakan orang kaya. Ketika kita memberi itu didoakan oleh orang-orang fakir, orang miskin, dan doa dia itu menjadi berkah bagi kita. Semakin kita kasih, semakin berkah harta kita. Jangan kalau orang kaya lewat, orang miskin bukan mendoakan kebaikan, justru dia doakan supaya harta kita habis, ya, hilang berkahnya dan sebagainya. Dan setiap hari itu malaikat datang, setiap hari malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah berkah hartanya, diganti oleh Allah dengan lebih baik. Kata doa malaikat. Dan malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang bakhil pelit itu kehancuran bagi hartanya. Jadi didoakan oleh malaikat. Tambah lagi doa orang miskin, tambah doa anak yatim, habislah kita. Ya. Jadi Ramadan ini disyariatkan supaya fakir miskin itu menjadi bersatu padu dengan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah nanti akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang erat, yang kuat. Disitulah prestasi itu akan diraih. Dulu sahabat Rasulullah tidak semuanya kaya, Bu. Banyak juga yang miskin. Sahabat Nabi itu yang kaya seperti Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Tapi juga banyak yang tidak kuat ekonominya, orang-orang yang lemah, sahabat-sahabat Nabi yang lemah ada. Tapi mereka bersatu padu dalam ukhuwah Islamiyah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga menjadikan kita itu orang-orang yang sehat secara fisik. Saya tidak mau bahas di sini karena saya bukan dokter, ya. Nanti mungkin ada sesi khusus entah dengan Dokter Rahmati, ya. Sudah, ya. Jadi bagaimana puasa terhadap kesehatan? Itu ada segmennya khusus. Bahwa puasa itu menjadikan kita sehat. Itu sudah diakui oleh semua ilmuwan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu prestasi, syaratnya salah satunya tubuh harus sehat. Dengan tubuh sehat, kuat, kita bisa beraktivitas, banyak melakukan kebaikan. Jadi ternyata Ibu yang dirahmati Allah,
Ini puasa Ramadan ini ternyata memberikan kepada kita segala kebaikan. Kebaikan dalam masalah kesehatan, kebaikan dalam masalah spiritual, kebaikan dalam masalah hubungan sosial. Jadi semua yang diberikan, yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita ini adalah sifat-sifat yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang berprestasi dunia maupun akhirat. Bahkan kalau untuk aktivitas berfikir, itu orang puasa bagus. Karena pada saat dia berpuasa itu perut kan kosong. Biasanya darah itu kan diapakan ke perut untuk pencernaan, untuk menggiling makanan itu. Jadi perlu darah, sehingga pikiran kita kalau sudah kenyang itu kan maunya santai dan tidur. Tapi dengan perut kosong, pikiran diajak untuk berpikir, ini semuanya diarahkan, darah itu diarahkan ke otak sehingga maksimal kita untuk berpikir. Makanya menghafal itu mudah sekali dalam keadaan perut kita kosong. Menghafal, mengulang pelajaran, mengingat pelajaran itu mudah sekali. Orang yang perutnya kosong, tapi kalau perutnya penuh dengan makanan itu susah untuk diajak beraktivitas dalam hal berpikir. Dan proses berpikir ini merupakan salah satu syarat untuk kita meraih prestasi. Jadi luar biasa ternyata Ramadan ini. Manfaatnya luar biasa. Sebulan kita berpuasa tapi untuk sejuta manfaat dalam kehidupan kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Mungkin di akhir pertemuan ini saya mencoba menyebutkan beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa ternyata Ramadan ini bulan prestasi. Misalnya tadi sudah saya singgung, Ibu. Dalam sejarah Islam, perang Badar Kubra yang disebut dengan Yaumul Furqan, itu perang pertama dalam Islam yang dimenangkan oleh kaum muslimin, di mana kekuatannya tidak berimbang waktu itu. Umat Islam 300 sekian, orang kafir 1000 lebih. Terus orang kafir 1000 itu lengkap, Bu, persenjataannya, logistiknya lengkap mereka. Bahkan orang kafir waktu itu bawa perlengkapan, makanan, minuman, senjata lengkap, kendaraan lengkap, semuanya berkuda. Bahkan bawa biduan-biduan lagi. Itu Abu Lahab, Abu Jahal bawa biduan-biduan. Jadi mereka malam itu pesta pora, karena mereka merasa yakin dengan jumlah yang besar. Para penari-penari, penyanyi-penyanyi dibawa untuk menyemangati. Sedangkan orang Islam senjata seadanya, orangnya kurus-kurus lagi, ya kan? Nah, walaupun waktu perang itu mereka tidak puasa, tapi itu terjadi di bulan Ramadan. Dengan dengan makanan yang seadanya, persiapan yang seadanya, tapi mereka dimenangkan oleh Allah dengan izin Allah. Itu kaum muslimin dalam suatu peperangan pernah, Ibu, kejadian itu mereka tidak ada makanan. Jadi satu kurma berbagi 3 orang. Satu kurma. Caranya gimana? Caranya waktu bakar kurma, ambil kurma itu dihisap kurma itu, kemudian minum air. Kemudian setelah dihisap dikasih ke kawannya satu lagi. Kawannya hisap juga. Dia penting dapat manisnya aja. Udah itu minum air. Udah ambil hisap yang kedua, kasih yang ketiga, dia hisap juga, minum air. Jadi kenyangnya dengan air, dapat manis kurma sedikit. Satu kurma berbagi berapa orang. Itu perjuangan dulu, Bu. Jangan kita lupa dengan sejarah. Ikut perang, menang, pulang dari perang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia karena tadi sabar, buah dari kesabaran. Pas pulang lewat laut. Di laut dapat ikan sebesar mobil ikan sebesar mobil Hiace itu, ikan besar. Makan para sahabat ikan itu sampai rongga mata ikan itu bisa duduk-duduk situ. Saking besarnya ikan dikasih sama Allah. Itu para sahabat tadi dalam perjalanan mereka itu. Banyak kisah-kisah bagaimana perjuangan kaum muslimin dulu. Itu kendaraan berbagi 3. Satu unta naik, satu ganti-gantian. Kadang Rasulullah naik, nanti Ali naik, bergantian satu kendaraan. Begitu kondisinya dulu. Secara dunia tidak bisa diandalkan. Secara persiapan perang, kalau kita hitungan matematik udah kalah. Tapi Allah punya kuasa, Allah punya kendali. Dalam perang Badar Allah beri kemenangan. Kapan perang Badar terjadi? Pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tengok berkah dari Ramadan. Yang kedua, Fathu Makkah. Kapan peristiwa Fathu Makkah? Fathu Makkah ini peristiwa yang paling bersejarah. Ditaklukkannya kota Mekah. Dulu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir. Dan di situ berhala 360 berhala di Ka'bah. Kemudian ditaklukkan Mekah oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala itu dihancurkan sehingga Mekah menjadi negerinya kaum muslimin. Kapan kejadiannya?
hari Jumat tanggal 21 Ramadan tahun 8 Hijrah. Hari Jumat berkah tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Ya. Kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq, tahu Ibu perang Khandaq, pernah dengar? Perang apa itu? Perang Parit. Ya, perang Parit ya, waktu itu kota Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan kafir. Dan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan perang Khandaq itu juga terjadi di bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Persiapannya dari bulan Ramadan karena buat parit, bulan-bulan puasa buat parit untuk membentengi kota Madinah dari serangan musuh. Dan perangnya terjadi di bulan Syawal. Tengok Bu, hari-hari raya perang. Jadi kita nikmat, coba tengok, apa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kita hari raya senang-senang. Sahabat Nabi dulu sedang hari raya, sedang perang, dia datang musuh dari mana-mana untuk menyerang kota Madinah. Sedang hari raya perang Syawal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di musim panas. Panas sekali. Rasulullah mengajak perang karena mendapat ancaman dari orang Romawi. Romawi itu kalau sekarang Amerikanya. Zaman itu Amerikanya dunia waktu itu. Kuat sekali pasukan Romawi. Itu perang Tabuk. Terjadi tahun 9 Hijrah, juga terjadi di bulan Ramadan. Perjalanan Nabi menuju Tabuk itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan waktu itu bertepatan dengan musim panas. Berat sekali Bu untuk melakukan perjalanan melewati padang pasir itu. Sehingga orang-orang munafik waktu itu tidak sanggup pergi. Tidak mau pergi, cari 1000 alasan. Ada yang bilang rumah belum siap lah. Ada yang bilang begini, itu sakit lah, ini itu sebagainya. Yang munafik tidak mau pergi karena panas sekali. Kita musim panas enaknya kan di rumah ya. Ngadem istilahnya. Cari tempat yang adem, yang dingin gitu. Berteduh. Ini enggak, harus melakukan menempuh perjalanan ribuan mil untuk menghadapi musuh kaum Romawi. Luar biasa itu perang Tabuk itu. Terjadi di bulan Ramadan. Perang Qadisiyah, perang Buaib itu juga terjadi di bulan Ramadan. Masuknya Islam ke negeri Yaman, tersebarnya Islam ke negeri Yaman juga terjadi pada tahun ke-10 di bulan Ramadan. Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan menuju Yaman. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Khalid bin Walid, ya, lebih kurang 25 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, beliau ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan suatu tempat peribadatan yang dulu di situ disembah berhala yang bernama Uzza, di sebuah tempat yang bernama Nakhlah. Perang Nakhlah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Kemudian pada tahun 9 Hijrah di bulan Ramadan juga datang utusan dari Saqif, dari kota Taif kepada Nabi untuk menyatakan diri mereka sebagai Islam. Jadi mereka datang berbondong-bondong. Taif ini negeri yang dulu Nabi pernah ke sana, Nabi dilempari batu. Lempar batu, disakiti Rasulullah sampai berdarah-darah, sampai malaikat pun marah. Malaikat gunung datang, ya Rasulullah, saya tinggal Anda perintah saja. Kalau Anda perintahkan, saya akan lemparkan gunung ke negeri Taif itu supaya mereka habis. Nabi bilang jangan. Mudah-mudahan dari keturunan mereka akan lahir anak-anak yang beriman pada Allah. Nabi larang malaikat gunung untuk melempari gunung ke atas mereka. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, tahun 9 Hijrah bulan Ramadan, orang Taif datang berbondong-bondong pada Nabi untuk menyatakan diri sebagai Islam atau sebagai Muslim. Dan pada waktu itulah berhala yang bernama Latta itu dihancurkan. Berhala yang selama ini disembah oleh orang-orang Taif, orang Saqif itu. Bu pernah dengar kan nama berhala Latta ya? Latta, Uzza, Manat, Hubal, nama-nama berhala itu. Nah. Kemudian pada hari Jumat 25 Ramadan tahun 479 terjadi peristiwa Zallaqah, ya, di mana di situ pertempuran dahsyat terjadi antara kaum muslimin, ya, di bawah pimpinan seorang tokoh yang bernama Yusuf bin Tashfin menghadapi pasukan Eropa
yang jumlah mereka waktu itu sekitar 80.000 pasukan. Jumlah pasukan Eropa 80.000 pasukan di bawah pimpinan Alfonso VI. Jadi berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian perang Ain Jalut yang sangat terkenal. Kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Mongol. Orang Mongol ini, Bu, luar biasa beringasnya itu pasukan Mongol. Mereka lah yang menghancurkan Baghdad itu. Dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad di Irak. Dihancurkan, dibunuh. Penguasanya dibunuh, ulama-ulamanya dibantai, orang-orang dibunuh. Kitab-kitab, pustaka-pustaka dibakar. Ya, luar biasa keganasan dari pasukan Mongol. Nah, dalam perang Ain Jalut ini pasukan Islam dipimpin oleh Sultan Qutus memimpin kaum muslimin mengalahkan pasukan Mongol. Kapan itu terjadi? Subuh hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah. Hari Jumat pas bulan Ramadan. Ini berkah dari Ramadan. Kemudian penaklukan Andalusia. Andalusia itu Spanyol kalau sekarang, Bu. Ya, Eropa ya. Eropa Barat. Itu penaklukan Andalusia dilakukan juga pada bulan Ramadan oleh Tariq bin Ziyad, panglima Islam. Sehingga dia dapat mengalahkan pasukan Eropa pada waktu itu. Ya, sehingga dapat ditaklukkan negeri Cordova, Granada, Toledo dan negeri-negeri lain yang menjadi pusat kekuasaan di negeri Andalusia. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Luar biasa. Islam masuk ke Eropa di bulan Ramadan. Prestasi yang luar biasa. Kemudian perang salib juga Salahuddin Al-Ayyubi ya melakukan peperangannya, di antaranya terjadi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian pada abad modern tahun 1973 pasukan Mesir dapat mengalahkan pasukan Yahudi dan dapat merebut terusan Suez itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian pasukan Suriah berhadapan dengan Yahudi itu juga di bulan Ramadan dalam sebuah peristiwa yang bernama Perang Karamah, terjadi pada tahun 1968. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kalau nggak salah proklamasi kemerdekaan kita 1945 itu juga di bulan Ramadan. Tapi saya nggak pasti juga, betul Ibu, coba ditengok nanti. Benar ya? Proklamasi itu petanda bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan itu diproklamasikan pada tanggal tersebut. Itu pas kejadiannya di bulan Ramadan. Jadi ternyata bulan Ramadan ini bulan berkah, bulan prestasi, bulan kemenangan. Maka kemenangan-kemenangan yang pernah Allah berikan kepada umat Islam di bulan Ramadan itu harus kembali lagi. Tapi bagaimana kita bisa meraih kemenangan itu? Tergantung bagaimana kita menjalani Ramadan. Jadi orang-orang yang sudah selama ini berpuasa Ramadan haruslah menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat kebaikan. Orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang macam-macam. Sifat-sifat kebaikan itu harus ada pada diri kita. Sehingga Ramadan ini benar-benar terbukti akan membuat kita bangkit. Umat Islam harus bangkit dari keterpurukannya dengan spirit dan semangat Ramadan. Nah, jadi jangan sampai semakin kita menjalani ibadah Ramadan, semakin lemah kita, semakin loyo kita, semakin tidak berdaya, semakin tertinggal, semakin terbelakang, semakin bodoh. Berarti tidak ada pengaruh Ramadan itu. Seperti bagaimana Ramadan itu memberikan kekuatan dan pengaruh kepada sahabat-sahabat Rasulullah pada generasi-generasi awal Islam dulu. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan bukan salah Ramadannya, salah kita yang menjalani ibadah Ramadan. Mungkin Ibu bertanya-tanya, Pak Ustadz, itu waktu perang-perang itu di bulan Ramadan kaum muslimin berpuasa. Mereka tidak puasa karena memang ada uzurnya. Karena kan mereka melakukan perjalanan. Jadi Nabi suruh berbuka. Disuruh berbuka oleh Rasulullah SAW karena dengan berbuka itu mereka akan lebih kuat untuk memanggul senjata dan berperang. Jadi bukan, jangan dalam bayangan ibu-ibu ketika mereka berperang itu mereka dalam keadaan
puasa. Enggak, Nabi suruh mereka berbuka. Cuma kejadian di bulan Ramadan. Musafir, mereka kan safar itu. Dan dalam perjalanan safar itu, dalam perjalanannya nih, bukan waktu perangnya, dalam perjalanannya itu, sebagian sahabat Nabi berpuasa, sebagian lagi berbuka. Yang berpuasa tidak merendahkan orang yang berbuka pun tidak menyalah-nyalahkan orang yang berpuasa. Rasulullah pun begitu. Kadang-kadang dalam safarnya Nabi berpuasa, kadang-kadang Nabi berbuka. Tapi begitu mau perang, itu Nabi suruh memang untuk berbuka dan mereka menghadapi perang tersebut. Jadi begitu kira-kira sejarah Ramadan dalam catatan sejarah perjuangan kaum muslimin terkait dengan prestasi tadi. Itu kita bicara masalah prestasi dunia tuh ya, kemenangan-kemenangan tadi. Nah, tapi ingat yang prestasi terbesar kita adalah prestasi akhirat, la'allakum tattaqun itu. Dan dengan puasa nanti Allah siapkan satu pintu bagi orang-orang yang rajin berpuasa untuk masuk ke dalam surga Allah. Pintu apa namanya? Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu apa arti Rayyan, Bu? Bisa jadi nama anak atau nama cucu. Rayyan itu apa artinya? Rayyan itu artinya kesegaran. Orang habis minum kan segar, Bu. Habis minum, minumannya enak ya, dan minumnya cukup, membuat kita menjadi segar. Itu namanya Rayyan. Nah, kalau puasa kan kita lemas, begitu dapat minum segar lagi. Segar itu disebut Rayyan itu orang yang mendapatkan kesegaran setelah dia minum. Jadi itu nama pintu surga nanti. Nah, seolah-olah ingin dikatakan siapa yang lewat pintu itu dia akan merasa segar, merasa puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang rajin salat disebut pintu salat, yang rajin sedekah pintu sedekah, yang rajin jihad pintu jihad namanya. Tapi yang rajin puasa tidak dibuat pintu puasa. Karena yang namanya puasa kan haus dan lapar. Allah ganti namanya, bukan pintu puasa tapi pintu Rayyan. Ya, arti Rayyan apa? Segar, kenyang, tidak haus. Karena memang di surga itu setelah kita minum telaga Kausar itu tidak akan pernah haus untuk selamanya. Jadi selamatlah kepada yang rajin berpuasa, akan melewati surga dalam keadaan dimuliakan melalui pintu Rayyan. Ustaz, saya selain rajin puasa, salat pun rajin. Nah, lewat pintu puasa, lewat pintu salat. 2 pintu dah, Ibu. Ustaz, saya sedekah pun rajin, lewat pintu sedekah. Ada enggak orang yang lewat ke 8 pintu surga? Ada. Salah satunya Abu Bakar Siddiq. Bukan dia satu-satunya, berarti masih ada peluang. Ada peluang ibu-ibu MTRJ ini untuk masuk ke dalam surga melewati ke-8 pintu surga. Rahmat Allah luas. Allah berikan kepada siapa saja. Tapi syaratnya ahli siyam, ahli salah, ahli sedekah, ahli jihad. Kita terlibat dalam semua kebaikan, akan melewati pintu-pintu yang mulia itu. Baik. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyampaian presentasi singkat dari saya. Sudah 40 menit, 50 menit ya, lebih kurang. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada mungkin yang ingin ditanyakan, tapi sebelumnya kita tutup dulu. Demikian penyampaian tausiah kita pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.